Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Mari kita menyambut Dia, Yesus Kristus Tuhan yang lahir 2000 lebih tahun yang lalu. Sebab Dia juru selamat kita. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan kami percaya Engkau beserta dengan kami. Engkau ada di setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan. Saudara-saudara simak kami masih dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Dan kami sambut Engkau pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Sambutlah Yesus. Sebab Dia yang layak dipuji. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan pujian ini. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku.
Kami mengakui Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Kau yang menebus setiap kami, Kau yang melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, ketika pujian kami naikkan di hadapan-Mu, ada roh-roh yang tidak senang akan pujian penyembahan ini. Untuk itu Tuhan, segala roh-roh jahat setan iblis yang mengganggu ibadah kami pada pagi hari, kami bersatu hati, kami katakan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan, roh Allah saja, roh kudus saja yang beracara atas ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap memuji Engkau pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Sekali lagi saya sapa Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan pada pagi hari ini. Kita berkumpul bersama-sama. Mari kita sembah dan puji Dia. Haleluya. Happy birthday.
ruang kesaksian saya tutup. Kita akan lanjut dengan persembahan. Sebelum persembahan diadakan, mari kita bersatu di dalam doa dengan kasih Tuhan. Bapak Yuda kasih memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak buat kehadiran di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini dalam rangka menyambut Natal ya Bapak. Tetap kami akan memberikan kesempatan Kau berkati setiap pemberian kami ya Bapak. Nah, segala kasih dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yang bertugas disilakan kita pujian kita haleluya. Hallelujah.
firman Tuhan, kita angkat pujian kita, Juru Selamat dunia. Sebab Yesus Juru Selamat dunia, Dialah yang firman jadi manusia, hadir di antara kita, menjadi penebus dosa manusia. Mari kita angkat pujian ini bersama dalam terang yang ilahi. Dalam terang yang ilahi, ajar damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia.
Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami akan memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami tahu Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan Bapa, sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman. Mari Bapa, Engkau pimpin kami sekalian, agar kami dapat mendengar dengan baik, kami dapat menyerap seluruh kebenaran, dan kami jadikan pedoman di dalam hidup kami, sehingga kami bisa melangkah ke depan, senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya sangat bersuka cita karena kita dikunjungi oleh dua hamba Tuhan dari Palangkaraya yang dulu bersama-sama kami di sini melayani kurang lebih 24 tahun yang lalu. Tetapi oleh kasih setia Tuhan, beliau berdua dipanggil di Palangkaraya untuk menjadi berkat di sana. Dan kalau tidak salah, tahun ini juga ya sekitar bulan Juni ya Pak ya, kalau tidak salah, kami semangat ke sana ke Palangkaraya, dan beliau berdua masih seperti yang dulu, semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan tentu ini semua mendorong kita yang ada di sini agar kita juga memiliki semangat yang sama. Selamat datang Pak Edi dan Ibu. Tuhan berkati. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah saya pagi hari ini, sebagaimana tema yang terpampang di sebelah kanan saya, di sebelah kiri Bapak dan Ibu, di sana dikatakan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Untuk itu, saya mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-15. Injil Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-15, yang berbunyi demikian: setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kita lanjutkan ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari awal Desember ya, kita banyak sekali mendengar uraian tentang tema ini, ya, tentang tema ini dengan bermacam
argumen dengan bermacam cara. Namun hari ini saya tetap mengajak kita sekalian untuk kita sama-sama menggali kembali tema ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kota Bethlehem menjadi kota penting di dalam peristiwa Natal. Saya ulangi sekali lagi, kota Bethlehem adalah kota penting, kota kecil, ya, di dalam peristiwa Natal. Nah, kemudian kalau kita melihat arti dari kata Bethlehem, itu artinya rumah roti. Bahasa yang khas di Pangkalan Bun, rumah makan. Jadi marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi ke rumah roti. Atau marilah sekarang kita pergi ke rumah makan. Tapi yang saya maksud bukan makanan untuk perut ini, ya. Tetapi ada makna rohani yang dalam, yang harus kita pahami, kita kupas bersama, kita imani bersama, kemudian kita bangun semangat. Di tahun 2025 kita lebih lagi melayani Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Injil Yohanes pasal 6, ya, pasal 6 nanti baca Bapak dan Ibu baca di rumah, ya. Yesus 5 kali menyebut, akulah roti hidup, roti yang turun dari surga. Nah, jadi pergi ke Bethlehem, ke rumah roti, bukan mencari makanan untuk perut, tetapi untuk roh kita. Pengertian dari roti dalam makna rohaninya, ya, Yesus adalah sumber kehidupan manusia. Nah, jadi tema ini, ya, kita datang kepada Yesus karena Yesus itu sumber kehidupan manusia. Hari ini kita sangat berbahagia. Saya rapat bulan yang lalu kalau tidak salah, ya, atau bulan ini juga saya lupa, sempat tertawa dan juga sedih. Ya, ada orang yang pergi Natal ke gereja ini apa tahun kemarin atau beberapa tahun yang lalu, ya. Nah, kemudian setelah selesai Natal, undangan pulang, nah kemudian ada segelintir orang yang saya kecewa datang ke Natal ini. Kenapa dikasih ceker ayam? Dari satu sisi, ya, saya ketawa lucu kok jemaat yang segede ini kok kasih ceker ayam. Nah, kemudian sisi lain saya sedih, ya. Motivasi orang itu ke Natal, ya, hanya urusan kampung tengah, kampung ini, ya. Sehingga orang itu pulang, itu pasti dia tidak dapat apa-apa karena motivasinya tidak untuk menjumpai sumber kehidupan manusia. Dijauhkan kiranya itu terjadi di dalam hidup kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, Yesus
Yesus lahir di kota Bethlehem. Berikut, ya, Yesus lahir di kota kecil, ya, di Bethlehem. Itu bukan peristiwa dadakan, bukan serta-merta, bukan instan, bukan tanpa rencana, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu dan baca, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab, itu terencana dengan baik. Nanti Ibu baca di rumah, ya, Ibu Bapak baca di rumah, Mika pasal 5 ayat 1. Ya. Itu dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus. Nah, kemudian kalau disimak lebih dalam lagi, itu mulai dari kitab Kejadian, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam peta zaman, ya, Kejadian sampai Abraham itu kurang lebih 2000 tahun. Nah, kemudian dari Abraham sampai ke Yesus juga kurang lebih 2000 tahun. Dari Yesus sampai sekarang ini kurang lebih 2000 tahun. Jadi kurang lebih 6000 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu, kelahiran Yesus, kelahiran Raja di atas segala raja, kelahiran Allah di atas segala Allah, itu betul-betul terencana. Allah tidak main-main untuk berkarya di dalam kehidupan orang yang beriman kepadanya. Kasih Tuhan itu luar biasa. Dan di dalam Injil Yohanes kita dapat melihat, ya, bagaimana umat pilihan Allah melihat sosok Yesus, melihat pribadi Yesus, dan akhirnya Yesus dihukum mati, dijauhkan kiranya itu terjadi di dalam hidup kita. Pertanyaannya, ya, untuk apa kita memperingati hari Natal? Ya, yang pertama saya mencatat, ya, saya mencatat di sini. Saya mencatat di sini, ya, untuk memperingati kelahiran Raja di atas segala raja. Di dalam kitab Yesaya, ya, kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus, dia mengungkapkan 5 gelar. 1, Yesus itu penasehat ajaib. Yang kedua, Yesus itu Allah yang perkasa. Yang ketiga, Yesus itu Bapa yang kekal. Yang keempat, Yesus itu disebut Raja Damai. Berikut Bapak Ibu, di dalam pasal yang lain, Yesus itu disebut dengan Immanuel. Apakah kita tidak bangga memperingati hari kelahiran Yesus ini? Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, Immanuel, menyertai. Dan Yesus sendiri mengatakan, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Allah mana yang berbuat seperti
agar di dalam memperingati hari Natal ini kita sama seperti gembala-gembala di padang Efrata. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kecil, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang terpinggirkan. Mereka tidak punya nama besar, tapi satu perkara, pada saat malaikat Tuhan tiba-tiba menampakkan diri dekat mereka, ada beberapa peristiwa yang besar, Bapak Ibu. Yang pertama, mereka sangat ketakutan. Kalau kita melihat ya di dalam Alkitab dari Kejadian ya, yang pertama merasa takut itu Adam dan Hawa. Tapi mereka tahu yang melangkah di Taman Eden itu ya, yang jalan-jalan di Taman Eden itu adalah Allah. Mereka sembunyi. Tetapi gembala-gembala di padang Efrata ini, mereka tidak bisa membedakan yang mana Tuhan dan yang mana hantu. Ini dijauhkan kiranya terjadi di dalam hidup kita. Dijauhkan kiranya terjadi di dalam hidup kita. Dan Alkitab mencatat, Bapak Ibu, pada saat mereka dalam ketakutan, pada saat mereka bingung, malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Nah, jadi Bapak Ibu, ketakutan itu ya, itu menguasai kehidupan umat manusia dari zaman Adam sampai hari ini. Maaf saya tanya, ada enggak yang tidak pernah takut di sini? Angkat tangan kalau tidak pernah takut. Sepakat dengan saya Pak Tambunan bahwa kita semua pernah takut. Kenapa kita takut? Karena kita telah kehilangan segalanya. Kita telah kehilangan kesempurnaan yang sejati dari Tuhan. Kenapa gembala-gembala itu berada di padang pada waktu malam? Mereka menjaga ternak mereka. Kenapa itu dijaga ternak? Karena mereka takut. Takut dicuri orang, takut dimangsa binatang buas dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi satu perkara, Bapak Ibu, yang perlu juga kita ambil pelajaran dari gembala-gembala ini. Mereka mau mendengar. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 kata mendengar ya, itu mau meneliti, mau memperhatikan dengan cermat. Jadi apa yang diucapkan oleh malaikat itu mereka perhatikan dengan cermat. Tahukah kita semua memperhatikan berita tentang kelahiran Yesus mengubah kehidupan para gembala, sehingga mereka tidak takut. Dan kalau kita melihat di dalam
Lukas pasal 2 itu ya. Ini pertimbangan saya, Bapak Ibu. Pertimbangan saya. Mestinya gembala-gembala itu ya bilang begini. Coba kita ke Bethlehem itu sebagian orang saja, sebagian jangan-jangan nanti ternak kita hilang. Mereka tidak berpikir begitu. Ini yang perlu kita contoh. Saya tidak katakan perlu kita tiru, karena meniru itu tidak baik. Tapi kalau mencontoh itu bagus, ya. Meneladani itu bagus. Coba kita baca ayat yang ke-16 ya. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam perut. Ada perubahan karakter, ada perubahan pola berpikir. Mereka tidak katakan, ayo kamu tinggalkan nanti kami hilang. Lomba kita tidak. Ternyata Bapak Ibu, begitu mereka pergi ke Bethlehem, kemudian mereka berjumpa dengan bayi Yesus dan kedua orang tuanya. Nah kemudian mereka memberitakan apa yang terjadi, apa yang mereka telah lihat. Kemudian mereka kembali memuji Allah. Sebelumnya mereka tidak memuji Allah, Bapak Ibu. Paling ngobrol yang lain ya. Kalau orang Kalimantan mungkin ngobrol cerita baloi, ya, cerita dongeng, supaya mereka tidak ngantuk. Tapi ini mereka berapa sedemikian rupa. Mereka bersuka cita memuliakan Tuhan. Mereka kembali. Dan Alkitab katakan tidak ada satu pun ternak mereka yang hilang. Semuanya aman, semuanya utuh, jumlahnya lengkap. Dan pelajaran yang lain Bapak Ibu, setelah Yesus mati, berita yang pertama disampaikan kepada siapa? Kepada orang kecil, orang yang notabene tidak punya pengharapan, kepada karyawan. Karena sama itu ya, sama itu. Gembala itu banyak yang upahan. Jadi bukan punyanya dia, tapi punya orang. Hari ini kita mesti bangga sama Tuhan Yesus. Kita tidak perlu khawatir. Apapun keadaan kita, apapun profesi kita, entah kita ini pemimpin, entah kita ini karyawan, entah kita ini mungkin wira swasta, manusia di sekitar kita boleh memandang kita sebelah mata. Tetapi tahukah kita hari ini ada sepasang mata, yaitu Tuhan Yesus Kristus, senantiasa tertuju kepada kita. Dia bisa merubah hidup kita, merestorasi cara berpikir kita, sehingga kita memiliki pikir, perasaan yang kita terdapat di dalam Kristus. Puji Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu, apa maknanya datang ke Bethlehem? Yang pertama untuk menerima sukacita, untuk menerima damai
Biasanya kalau hari Natal itu sibuk di rumah masing-masing. Untuk apa? Untuk mempersiapkan konsumsi Natal. Tetapi di bawah kesibukan kita masih bisa datang ke gereja. Kita datang kepada Yesus. Kita datang kepada roti hidup. Kita datang ke sumber kehidupan manusia. Dan jadi Tuhan itu ya. Yang kedua, kalau tadi untuk menerima keselamatan dan untuk menerima sukacita, sukacita itu sangat membutuhkan manusia. Kalau tidak ada sukacita di dalam diri manusia, kita akan menjadi alumni S3, stres, setelah selesai. Nggak usah keras-keras. Nah kemudian yang kedua ya, menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan. Kita baca ayat yang ke-11 ya, ayat 11 dari pasal 2 dan Lukas pasal 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah jadi makna datang ke Bethlehem bagian kedua atau yang paling utama untuk menerima apa? Keselamatan. Saya berharap kita jangan menolak untuk datang ke Bethlehem. Kita jangan lengah untuk bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena melalui kehadiran kita menerima keselamatan yang sempurna dari Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ya, saya tidak perlu buka ini ya, kita sudah tahu semua. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu, datang ke Bethlehem, datang ke sumber hidup kekal. Ini merupakan prioritas di dalam hidup kita. Jangan sekali-kali dinomorduakan atau dinamakan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ini menjadi prioritas yang pertama dan pertama. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Dan ingat Bapak Ibu, keselamatan itu bukan hasil karya kita. Coba kita baca di dalam kitab Efesus ya. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca untuk kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup ya. Saya salah baca Bapak Ibu ayat 8 dulu ya. Demikian firman Tuhan, sebab karena
9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu, datang ke Bethlehem, ya, datang kepada Yesus, datang kepada roti hidup, datang kepada sumber kehidupan yang sejati. Ini bukan karena karya kita, tapi karena kasih Allah, karena cinta Tuhan untuk kita semua. Nah, lalu Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau? Kita datang kepada Tuhan, ya, untuk menerima pemberian dengan cuma-cuma, supaya kita berbuat baik. Ini. Nah, jadi Bapak Ibu, mengapa kita memperingati hari Natal? Kita juga menerima keselamatan yang Tuhan dengan cuma-cuma, bukan karena kita sekolah tinggi, bukan karena kita banyak duit, bukan karena kita banyak ilmu, tetapi pemberian Allah supaya kita berbuat baik. Yang terakhir, ya, supaya tidak lama-lama, ya, memuliakan Allah. Jadi terima sukacita, ya, kemudian menerima keselamatan, nah kemudian hidup kita memuliakan Allah. Orang-orang atau para gembala, ya, para gembala, begitu mereka menjumpai bayi Yesus, setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka memuliakan Allah, mereka memuji Allah, mereka melakukan Tuhan. Dijauhkan kiranya Bapak Ibu, di dalam gedung gereja ini kita memuji Allah, tapi begitu pula justru sebaliknya Bapak Ibu, mendukacitakan hati Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ibadah dan perayaan Natal selalu untuk memulihkan Allah melalui hidup kita, ya. Jadi selalu, jadi Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan bukan hanya hari ini, nanti sore, nanti malam, besok, lusa, minggu depan. Saya WA ada seorang ibu, ya, ini rumah tangga broken home. Saya lihat tadi malam, saya bilang dulu, apakah dalam keadaan sehat? Selamat datang kalau sudah berarti. Nah, dibalas, saya belum buka sampai hari ini. Tapi saya lihat ada istilah doa pelepasan. Nah, berarti keluarga ini belum dipulihkan Tuhan. Kenapa terjadi demikian? Hari Natal merupakan kesempatan bagi keluarga-keluarga
dan selalu memuliakan Allah. Kalau begini Bapak, seperti gembala-gembala ini, ada pujian ya, di dalam keluarga yang terus naik di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu ya, melalui firman Tuhan yang singkat ini, saya mengajak kita, ayo semangat, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan Bethlehem. Ada satu nyanyian lama ya, saya tanya kepada ini singer-singer termasuk musik, mereka berapa? Padahal lagu itu sangat menginspirasi kita ya, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan akhirnya sebelum khotbah saya tutup ya, dari tempat ini saya mengucapkan selamat hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2025. Dan sekaligus saya memohon maaf ya, karena usia saya sudah sepuh, hampir 80 tahun ya. Jadi saya tidak sempat untuk mengunjungi Bapak dan Ibu, tapi doa saya bersama-sama dengan panjenengan semua. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya tidak berkunjung ya, bukan karena tidak mau, tapi kondisi saya ya. Mungkin Bapak dan Ibu melihat ini salah satu alat bantu supaya saya bisa mendengar dengan jelas. Ini pertanda ya, sudah sembuh. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua. Kita sama-sama kita memuji Tuhan. Yesus kemuliaan. Haleluya.
biarlah seluruh kebenaran yang kami dengar, yang kami simak, itu terpatri di dalam hidup kami. Biarlah seluruh kebenaran menjadi rema di dalam hidup kami. Biarlah seluruh kebenaran untuk membangun kekuatan bagi kami semua, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kebenaran ini termeterai di dalam hati kami sekalian, sehingga kami bisa melangkah ke depan di tahun 2025 dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kami melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapa. Dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan, senantiasa mengagukan Tuhan, dan hidup kami semua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapa, jemaatmu yang tidak sempat hadir, yang pulang kampung, yang pergi ke luar kota, ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga mereka juga dapat menikmati kasih Tuhan yang sempurna itu. Mereka juga menikmati semua janji Tuhan yang Tuhan janjikan untuk orang-orang yang Tuhan kasih. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya kembali kepada worship. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, dan kita saatnya kembali kita akan memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan pembangunan maupun persembahan persepuluhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Saya minta dengan kasih Tuhan Bapa dunia dan komunitas kita dalam doa bersama. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita. Pujian kita haleluya. Kembali sangat
seminggu ini digabung ke ibadah pada hari Minggu pada tanggal 29 Desember 2024 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Suryani, singers oleh Ibu Anita Diharistiani, Ibu Margareta Yohana Pupi, dan Saudari Hilda Lydia Natalia. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Dr. Andes Markus YN, petugas persembahan oleh Ibu Purwati dan Ibu Erlina Angelina Sitorus, operator LCD oleh Saudari Maria Angelina, penerima tamu oleh Bapak Erwin Suryanto dan Ibu Sunarsi. Bagi yang belum mengambil kalender masih tersedia di belakang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih mau memiliki kalender untuk tahun 2025 dan untuk formulir ibadah keluarga bisa dikumpulkan ke Bapak Gembala atau kepada saya setelah ibadah bagi yang sudah mengisi. Demikian dapat saya sampaikan pada minggu ini pada hari Rabu tanggal 25 Desember. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sebelum ibadah kita akhiri, sekali lagi untuk formulir ibadah keluarga bisa diambil dengan saya. Kebetulan tadi kita dari rumah di pastor di belakang, jadi bisa diambil dengan saya. Dan kemudian yang mengadakan ibadah keluarga tahun 2025, saya minta segera dikembalikan ke saya karena akan dibuat jadwal dan kemudian yang melayani siapa, sehingga mulai dari Januari kita sudah bisa adakan kebaktian keluarga. Berikut itu masih ada sisa kalender ya di depan sana. Bagi yang belum dapat kalender silakan diambil. Pak Ibi kalau membutuhkan silakan Pak diambil, itu ada di belakang kalender khusus LGBT kecil. Puji Tuhan, saya undang kita sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah menyertai acara kami dari awal sampai akhir. Engkau juga telah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami perlu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga yakin Tuhan terus memelihara hidup kami, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat pagi, siang, pagi,